Kan tidak sekedar untuk selama ini ada yang salah menurut saya dalam konteks hablum minallah, jadi kita kepada Tuhan Allah maupun kepada manusia tidak. Sebenarnya dalam konteks agama disebut rahmatan lil alamin, itu lil alam itu seluruh makhluk, tidak hanya Tuhan dan manusia tapi alam. Nah, alam itu ya termasuk gunung. Lalu hari ini di Batu, Malang, Jawa Timur longsor, di Deli Serdang longsor, kemudian di Garut juga longsor, dan di tempat yang lain masih banjir. Itu adalah dalil bahwa kita kurang ya, mendedikasikan, mengabdikan diri kita pada alam. Padahal alam ini adalah juga untuk kita bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekali lagi dalam konteks inspirasi 10 November ini, bahwa kita harus pertahankan NKRI ini. Saya berulang-ulang berdiskusi teman-teman dalam konteks Islam terutama ya, menurut survei, apakah Lemhanas maupun BIN dan lembaga-lembaga survei di beberapa perguruan tinggi, yang ingin merubah negara NKRI ini sudah hampir 25%. Jadi mereka mau menerima NKRI ini, dan yang dengan penuh perjuangan tadi, ya, dengan pahlawan yang begitu luar biasa seperti itu, ternyata mau diganti dengan negara yang lain, termasuk negara Islam. Itu tidak ada dasarnya. Mereka, saya tanya, mengapa NKRI harus diganti negara Islam? Mereka mengatakan dalam konteks Islam katanya perintahnya Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran yang mana? Mereka menjawab surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fis-silmi kafa. Jadi di situ tidak ada kata Islam, yang ada kata asilmu, fisilmi. Kemudian dengan mudah mereka menafsirkan ayat itu, masuklah kamu ke dalam negara Islam secara totalitas. Maka menafsirkan asilmu dengan akal seperti itu dalam konteks Islam tidak bisa dibenarkan, karena Nabi Muhammad telah mengatakan tidak boleh orang menafsirkan ayat Quran dengan akal. Man fasara Quran birayyi akan masuk neraka. Jadi ayat itu harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, dawuh Nabi, dan juga masih boleh ditafsirkan dengan pendapat sahabat yang masih hidup, pernah hidup sezaman dengan Nabi dan ilmunya dengan Nabi. Tapi dengan akal tidak boleh. Jadi orang yang masih ingin mendirikan negara Islam itu pasti bodoh. Pasti itu, saya selalu mengatakan orang GBL itu orang goblok. Belajar agama tidak tuntas. Maka kepada mereka harus kita ajak dialog. Mereka kalau diajak dialog dengan Pancasila pasti tidak mau, mereka sudah tidak mau Pancasila. Diajak dialog dengan desain NKRI tidak mau, maka saya lawan mereka karena mereka diperintah ayat, ternyata mereka goblok. Ayat itu tidak bisa ditafsirkan dengan akal itu. Demikian juga dengan kata khilafah, di Quran tidak ada kata khilafah. Itu artinya apa? Artinya negara khilafah tidak bisa dibenarkan. Yang dibenarkan oleh agama, khususnya Islam, adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan ini. Dan itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad ketika di Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu juga mendesain sebuah tatanan politik negara di Madinah waktu itu, bermacam-macam agama, Yahudi, Nasrani, orang penyembah berhala, bahkan orang tidak bertuhan. Jadi orang tidak bertuhan itu boleh menjadi warga negara Madinah. Kalau di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu zaman Nabi tidak bertuhan boleh, silakan. Karena tidak ada paksaan dalam beragama. Maka dengan demikian apa yang sudah dirumuskan the founding fathers bangsa ini oleh para pendiri bangsa yang ternyata dari bermacam agama, suku, dan bermacam keyakinan, itu harus kita pertahankan. Dan itu sudah sama persis, sama dan sebangun dengan apa yang ditata, didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah dengan konstitusi dasarnya namanya Konstitusi Madinah 47 pasal.
Ini yang pertama. Jadi sekali lagi NKRI harga mati sampai kapanpun. Dari segi sejarah jelas, realitas sejarah jelas. Sejak 350 tahun yang lalu, ya, bahkan diakhiri dengan 10 November, yang diawali dengan fatwa Dr. Syafi'i Hasyim Asy'ari. Ya, itu semuanya adalah ya, realitas sejarah. Tapi dari realitas keyakinan agama juga dibenarkan. Nabi Muhammad mendirikan negara juga pluralitas. Pluralitas. Maka Mukaddimah Undang-Undang Negara Madinah itu menyatakan ummah wahidah. Acaranya hadza kitabun min Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahu wa man lahiqa bihi wa man hadabahu min tasmul wahidah. Jadi ini perjanjian antara Muhammad yang mengeluk umat Islam, baik umat Islam Makkah Madinah, sama agama apapun yang datang hari ini, suku kabilah apapun yang datang hari ini, bahwa kita adalah one nation, satu bangsa umat kita. Jadi Nabi Muhammad memberi contoh bahwa akan mendirikan negara itu based on plurality, berdasarkan pluralitas, kebinekaan. Jadi tidak dibenarkan bahwa agama itu tutup kodo agama ini salah, itu ketololan. Itu goblokan. Harus dilawan bareng-bareng. Hanya kepada mereka, sekali lagi, Santai, Ibu Tahrir, dibubarkan kan rumahnya yang bubar, tapi keyakinannya tidak bubar. Harus diajak dialog. Mereka diajak dialog dengan Pancasila, sudah tidak mau Pancasila, tidak main dari, maka harus dialog dengan agama. Agama memerintahkan harus menerima NKRI. Saya kira itu ajalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Dan tidak mengalami payah fisik dan payah hati, karena hari-hari ini banyak lembaga survei, khususnya di Fakultas Psikologi, tidak hanya di Indonesia, negara-negara maju, saya baca di Amerika pun hari ini, jadi namanya burnout. Burnout itu orang yang payah fisik dan rohani, artinya bunuh diri. Di Amerika hari ini 2 tahun masa pandemi ini yang paling banyak bunuh diri adalah usia 19 tahun sampai 29 tahun. Karena 4-0 tadi disebutkan Bapak Moderator. Jadi artificial intelligence. Jadi mereka bukan gantikan pekerjaan sudah tergantikan. Dan 4-0 ini niatnya jelek, niatnya jahat. Saya membaca para ahli di Amerika sendiri kayak ahli sejarah Profesor Dr. Yuval Noah Harari, yang kalau nulis di Eropa Amerika sering didengar. Hari ini sedang mengingatkan mereka yang menciptakan 4-0, 5-0 sampai 6-0 tadi. Karena apa? Karena niatnya jelek. Mereka sedang coba orang tidak bisa mati. Jadi artificial itu pada saatnya nanti tujuannya agar bisa membuat nyawa. Itu kan impossible, kan nggak mungkin. Maka 4-0 oke, 5-0 oke, bahkan 10-0 oke. Itu alat, instrumen. Dan kita harus diingatkan bahwa alat itu yang penting orangnya. Man behind the gun, kalau diingatkan guru kita. Orang dibalik senjata kan alat. Yang penting man-nya. Nah, di dalam orang itu yang penting hatinya. Makanya saya sering merubah sedikit, the heart behind the man with the gun. Penting hatinya harus ditata ulang. Dibalik orang yang dengan membawa senjata. Jadi tetap yang penting senjata apapun 4-0, 5-0 kita nggak boleh terkesima. Itu alat, something usual. Yang penting orangnya, man behind the gun. Dan orang yang sukses hari ini bukan orang yang is the most strongest in the species, bukan orang yang kuat fisiknya ketika banyak ya cobaan seperti ini, tidak. The most intelligent yang paling cerdas, ya betul. The most adaptable of the thing, orang yang mampu mengikuti situasi, adaptasi, orang yang sabar. Seperti Gus Soleh itu, sabar. Oleh karena itulah, pesan saya yang terakhir, itulah, tidak boleh galau, apalagi andilau, seperti orang Gorontalo, orang Manado. Kita ini andilau, Pak, antara dilema dan galau, andilau. Tetap memandang penting teknologi, on digital oke, tapi yang lebih penting adalah orangnya yang
Tuhan Yang Maha Esa, man behind the gun. Ya hanya sayangnya hari ini orang menganggap the gun itu masih kelapa muda aja, kelompok no. Repotnya memahami the gun itu hanya kelapa muda, titik. Tidak lebih daripada itu maksudnya sangat dalam sekali bagi kita agar tetap ya keseimbangan antara pada Tuhan, pada manusia, hablum minallah, hablum minannas, dan kurang satu yang kurang disebut hablum minal alamin, harus juga menjaga hubungan yang equal, yang seimbang dengan alam kita. Gunung digunduli akan terjadi longsor. Apalagi gundul pacul. Pacul itu orang Jawa papat sing ucul. Itu artinya kalau di kepala manusia empatnya ucul lupa ada Tuhan, mata lupa Tuhan, bawah mata hidung lupa Tuhan, apalagi mulut, telinga, orang pasti rusak dan merusak NKRI. Makanya pesan gundul pacul itu adalah di paculnya. Pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya. Pegangannya itu dalam bahasa Jawa namanya duran. Duran itu duduk para pengiran. Kembali pada Tuhan. Saya yakin agama kita adalah agama yang kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun, Yai. Merdeka. Merdeka. Merdeka.